Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Masjid Channel. Pada kesempatan ini akan menjelaskan tentang Masjid Agung Gresik. Ini masjid dengan kubah ala piramida. Masjid Agung Gresik berlokasi di Jalan Dr. Wahidin Sudirosodo, Langonan, Kembangan, Kecamatan Kabumas, Kabupaten Gresik. Letaknya persis di pertigaan Jalan Dr. Wahidin Sudirosodo, Jalan Maijen Sungkono, Lamongan, yang dikenal dengan Simpang 3 Sumber Gresik. Masjidnya menghadap langsung ke Jalan Maijen Sungkono dan pintu masuknya berada di Jalan Dr. Wahidin Sudirosodo. Masjid Agung setiap kabupaten atau kota di Jawa Timur selalu berlokasi di pusat kota yang berhadapan dan berbatasan langsung dengan alun-alun kota. Tidak demikian dengan Masjid Agung Gresik. Masjid ini berlokasi jauh dari alun-alun kota dan berada di luar Kecamatan Gresik. Bila alun-alun kota berada di Kecamatan Gresik, maka Masjid Agung Gresik berada di Kecamatan Kabumas. Masjid ini dibangun tahun 2004 di atas lahan seluas 30.000 meter persegi. Luas bangunan masjid 1.000 meter persegi dengan daya tampung mencapai 5.000 jemaah. Masjid yang sangat besar untuk ukuran masjid di tingkat kabupaten. Masjid ini memiliki keunikan bila dibandingkan dengan masjid lain. Bila masjid pada umumnya memiliki kubah besar dan berbentuk setengah bulatan atau oval, setengah telur atau kubah seperti bawang, masjid ini memiliki kubah besar menyerupai piramida. Piramida adalah bangunan kuno bersejarah di Mesir yang dibangun pada masa Raja-Raja Mesir kuno yang dikenal dengan Firaun. Piramida merupakan bangunan besar berbentuk 5 segi 4, mirip seperti kubah Masjid Agung ini yang terbentuk 5 segi 4 dengan ukuran besar. Masjid Agung Gresik memiliki perpaduan warna putih dan hijau kebiruan. Dinding bagian luar bangunan masjid berwarna putih dengan ornamen hijau kebiruan. Kubahnya berwarna hijau daun. Menaranya berwarna putih dengan bagian atas berwarna hijau kebiruan. Tempat wudhu dan toilet terpisah dari bangunan utama masjid. Tempat wudhu dan toilet berupa bangunan tersendiri yang berada di depan sisi kiri dan kanan. Jadi sisi kiri utara menjadi untuk jemaah laki-laki dan sisi kanan selatan menjadi untuk jemaah wanita. Tempat parkir kendaraan cukup luas yang berada di sekeliling masjid. Parkir kendaraan untuk sepeda motor berada di hadapan halaman sebelah selatan kiri masjid, dekat dengan menara masjid, depan masjid sebelah timur, dan depan kiblat masjid sebelah barat untuk parkir kendaraan roda 4. Bangunan masjid terdiri dua bagian utama. Bagian pertama yang berada di lantai dasar digunakan sebagai gedung pertemuan atau disewakan untuk resepsi pernikahan atau kegiatan lain yang sejenisnya. Bagian kedua merupakan ruang utama masjid yang digunakan untuk sholat. Ruang utama masjid memiliki dua lantai. Lantai utama untuk sholat rawatib dan lantai atas di bagian bangunan yang memutar dari sisi kiri shop belakang sisi kanan ruang utama. Ruang utama masjid cukup tinggi untuk memasuki masjid melalui 2 kali naik tangga berundak. Ruang utama masjid dikelilingi dengan pintu-pintu besar yang terbuat dari kayu jati. Pintu dibuka ketika sholat rawatib itu pun tidak semua pintu, hanya pintu masuk sebelah timur yang dibuka. Ada 4 pintu masuk sebelah timur yang masing-masing pintu memiliki 2 daun pintu yang membentuk kupu tarum. Ruang utama menjadi terlihat sangat luas dan megah dengan berbagai ornamen hiasan di dinding masjid dan plafon masjid. Lantai masjid bermarmer warna putih abu-abu dengan garis batas sop warna hitam. Tujuan sop terdepan dan karpet warna merah hati dengan garis batas sop warna coklat krem. Dinding depan ruang utama sebelah kiri dan kanan mihrab imam terdapat hiasan mushaf Al-Quran. Alhamdulillah pernah beberapa kali mampir sholat di Masjid Agung Gresik ini, diantaranya pas sholat maghrib pada hari Jumat. Masjidnya memang besar dan megah. Ruang utama untuk sholat sangat luas. Ketika memasuki disebut dengan pintu kupu tarum yang besar dan pohon indah. Namun karena ruang utama untuk sholat cukup tinggi dan harus menaiki 2 tangga berunduk, masjid ini kurang ramah untuk jemaah yang memiliki keterbatasan. Bagi jemaah yang terlambat atau masuk harus buru-buru kalau ingin tetap mendapatkan pahala berjamaah, karena jarak tempuh dari waktu wudhu ke ruang utama sholat lumayan butuh waktu. Ada kalanya sebagian jemaah yang entah karena malas naik ke atas atau karena memang tidak mampu ke atas, mereka sholat sambil tidak satu bawah tangga masjid. Allahu a'lam.